Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku pencinta kesucian dan pencinta jejak sufi. Hari ini saya bersama Mang Ali akan bincang-bincang seputar munggahan. Hari ini posisinya saya yang akan ditanya dan kita menghadapi pertanyaan Mang Ali yang biasanya sulit ya. Nah ini Mang Ali udah minggu kemarin nggak sempat ngonten karena banyak sekali hambatan. Hari ini kami ada waktu ya. Tapi posisinya saya akan menjawab pertanyaan Mang Ali. Nah, mudah-mudahan pertanyaannya nggak berat nih. Ya, panteng terus di channel Bintang Galuh, Bunga Supi Media, dan ada juga Media Buana Cibatu. Nah, kita bermitra, 3 channel bermitra menjadi satu di Galuh. Oke, Mang, mau nanya apa, Mang? Ini nih kan sebentar lagi bulan suci Ramadan. Terus banyak istilahnya ngabuburit, apa namanya itu teh kalau pagi-pagi teh? Sekarang Sahur. udah nggak ada mungkin ya. Apa kok kuliah subuh? Zaman dulu mah kan ada. Ada. Terus sebelumnya ada istilahnya apa? Itu teh, Bang, munggahan. Ya. Saya belum tahu nih munggahan itu benar teh seperti apa gitu Ya. dah. Oke, munggahan itu gini, Mang. Itu dari kata munggah. Itu bahasa Jawa juga bisa bahasa Sunda ya. Munggah itu artinya naik. Pertanyaan kenapa naik? Ini mau naik kemana kan gitu. Jadi porno ini. Iya. Nah ini bahasa munggah itu kita tadinya di bawah sebagai makhluk bumi. Kan akan naik nih spiritualnya ke atas. Selama Ramadan itu kita langsung ke Allah nih vertikal. Maka disebut munggahan. Jadi munggahan itu sebenarnya tradisi para waliullah ya, para ulama zaman dulu supaya karena memang ada hadis Nabi yang mengatakan kita harus menyambut Ramadan dengan sukacita, Ya betul. dengan bergembira. Ya. Bergembira zaman dulu banyak makanan, banyak berkat. Ya. Dulu ada di istilah di saya itu ada namanya takir. Takir. Takir itu nata pikir. Oh. Nah, takir itu kalau di daerah kami itu ada ininya berkatnya. Nah, dibuat pincukan gitu namanya takir nata pikir. Nah, maka kalau yang nggak bisa nata pikir Ramadannya error gitu. Nah, terus, jadi ini potong dulu. Kata-kata munggahan. Apakah dari dulunya memang sudah ada? Apa zaman-zaman kesini nih gitu? Ya, kalau munggahan itu terjemahan dari marhaban ya Ramadan. Artinya memindahkan tradisi di Arab yang bersukacita menyambut Ramadan, dipindahkan ke negeri Nusantara. Nah, kenapa katanya kata munggahan? Mungkin daerah NTT bukan munggahan. Mungkin daerah lain juga bukan, karena munggahan itu tradisi Mataram ya, tradisi Galuh kan. Jadi ini hanya ada kata munggahan itu daerah Jawa. Nah, bagaimana dengan Makassar? Bagaimana dengan Kalimantan? Oh, beda-beda itu? Beda. Tapi sama. Menyambut, sama menyambut Ramadan itu mereka bersukacita. Cuma cara menyebut bergembiranya berbeda. Ya. Seperti ngabuburit ya. Itu kata Indonesianya nggak ada. Jadi menunggu sore, menunggu buka puasa namanya ngabuburit. Padahal ngabuburit bahasa Sunda. Akhirnya ke Jawa sama. Ngapain nih? Ngabuburit. Ngapain nih? Ngabuburit. Sama dalam 2 minggu ini semua orang akan mengatakan munggahan. Jadi munggahan itu persiapan naik spiritual kita ke alam sana. Munggah, naik gitu. Makanya kalau ngomong munggah, ya bagi yang nggak puasa ya nggak naik. Munggah itu bagi memang yang kuat ya, yang mau masuk ke Ramadan. Naik level gitu. Nah ini level kopi hitamnya kita naikin. Minum dulu. Lanjut lagi Bang. Oke. Apalagi Bang? Ini nih masalah puasa. Kata-kata puasa. Sedikit adalah yang apa berpendapat katanya nih belum tahu pasti katanya
puasa itu diambil dari kata, dari agama lain. Apa betul, benar? betul. Katanya bukan puasa dulunya, Hmm. tapi pawasa, Kak. Ya, Buddha, Hindu. Heeh, betul. Gimana itu? Memang terjemahan dari as-saumu, ya, Heeh, ketika bahasanya saum, saum itu menahan lapar ya, iya, itu kan harus cari padan kata. iya, Karena orang di sini dulunya Hindu Buddha, heeh, nah, yang menahan lapar kemudian berbuka disebut puasa dalam bahasa Sanskerta. heeh, Nah, dipakailah untuk menerjemahkan saum, as-saumu li. Nah, maka terjemahan puasa itu untukku misalnya kan. Misalnya atau dalam Al-Qur'an Syahrul Ramadhana kan, mmm, Syahrul Ramadhana kan. mmm, Nah, Ramadan itu berpuasa. Karena memang tidak ada kata yang lain. Coba ada nggak kata yang lain selain bahasa itu? nggak ada, Nggak ada. Bahasa Indonesianya apa? Nggak ada. nggak ada. Jadi kita ini di daerah kita ini banyak bahasa yang tidak bisa menggambarkan bahasa Arab. Misalnya as-sabru, fasabrun jamil. Bersabar itu bagus. Gimana sih perbuatan sabar? Ada nggak kata bahasa sabar? Mhm, mhm, Nggak mhm, ada. nggak ada, nggak ada, Bahasa Jawa ada? nggak ada, Nggak ada. Bahasa Sunda ada? nggak ada. Nggak ada. Jadi akhirnya sabar menjadi bahasa Melayu. Mhm, Sekarang syukur, ada nggak bahasa Indonesianya apa nggak syukur? ada. Nggak ada. Artinya semua orang yang kalau nggak kenal Islam nggak akan kenal kata-kata sabar, tidak akan kenal kata-kata syukur, Mmm, ya, tidak akan kenal misalnya apa nih, saum, nggak akan. Jadi kita hidup di negeri Nusantara ini dengan menyerap bahasa Arab yang begitu banyak ya, dan itu abstrak, Mang. mhm, Kalau bahasa Arabnya mustarok ya, isim mustarok. Jadi seperti apa sih perbuatan orang puasa? Ya kalau di daerah kita di Nusantara ini ada namanya mati geni, mhm. yang kegelapan nggak makan. Terus puasa mutih, yang hanya makan apa? Air minum putih Ah, aja. Terus kemudian puasa banyak di sini kan. Setiap kita mau naik level itu pasti puasa. Nah tradisi itu tidak hilang. Karena juga Islam ada perintah untuk saum. Nah gitu. Kutiba alaikumusiyam, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diperintahkan kepada untuk siam, saum, puasa. Begitu, Mang. Jadi hari ini kalau ada kata yang mirip-mirip mungkin digunakan, tapi karena nggak ada lagi menerjemahkan langsung dengan puasa, maka puasa dijadikan padanan kata. mhm, Nah, jadi gini, Mang, di dalam linguistik itu, seseorang sebelum mencapai objek yang dia maksud itu ada namanya pengantar. mhm, Contoh gini, Mang Ali untuk mengenal saya harus ada bahasa pengantar. Apa nama pengantarnya? Bunga Sufi. Ketika nggak mengenal Bunga Sufi maka tidak kenal nih. Siapa ini gitu kan? Nah, menggunakan Bunga Sufi itu adalah bahasa pengantar supaya cepat paham. Karena setidaknya karakter orang ada nih dalam video kan. Sedikit saja tapi paham. Oh iya, gitu. Oh karakternya gini. Nah, bahasa Arab itu kalau nggak ada bahasa pengantar nggak bisa dipahami, Mang. Coba apa yang bahasa Arab apa misalnya selain puasa, Mang? Ada lagi nggak? Sahur. sahur tuh, Ada nggak? Itu pada dari kata saharo, sahur. bahasa Arab Bahasa juga? Arab. Tapi jadi bahasa kita Bahasa nggak? kita coba. Kenapa bahasa Sundanya apa coba Nggak sahur? ada, Makan malam bahasa Indonesianya. Nggak ada. Bingung kan? bingung. Ayo nak, salat taraweh. Ada nggak bahasa Indonesianya? Taraweh. Nggak ada. Adanya salat malam. Salat malam ada qiyamul lail. Nah, terus buka puasa, iftar itu teh bahasa Arabnya. Kenapa jadi buka? Heeh, teh kunaon? Nah, iya itu iftar itu memang makan ya. Heeh. Tapi menggunakan kan buka itu kadang-kadang gini, wah buka kan? Nah ini jadi buka puasa. Bahasa Arabnya iftar, berarti apa? Nggak ada terjemahannya. Oh, Iftar, iftar, iftar kata orang Arab kan. heeh, Oh udah waktunya kita makan nih. makan. Tapi karena nggak ada lagi pakai bahasa membuka. Akhirnya buka puasa. Udah buka belum? Kan jadi porno. Udah buka belum? Jadi ya, Heeh, artinya banyak sekali nih. Bahasa Arab itu yang maknanya jadi multi ya. heeh. Gitu. Bisa Apalagi bisa dikatakan multi tafsir nggak? tuh, kalau ada banyak padanan kata sih multitafsir. Kalau ini kan nggak ada lagi nih kata-kata yang lain selain itu.
Akhirnya nggak ada tafsir yang lain. Coba gimana nafsirin? Kalau kata puasa dihilangkan. Nggak ada. Nah, kan bingung kan? Nah, itulah yang membuat pemikiran kita tidak berkembang karena apa? Kekurangan kosakata, Mas. Jadi kenapa kita diem gitu kan? Nggak ngapa-ngapain karena kekurangan nih kosakata. Mau mengatakan ini bingung. Mau mikirkan gini bingung. Ramadan tuh mau ngapain bingung. Terus kenapa ada Ramadan? Sebenarnya Bang, kalau bulan puasanya, apakah bulan Ramadan disebutnya apa bulan puasa, apa kumaha eta tah? Banyak Iya, istilah ya. gitu. Kalau orang lidahnya lidah orang Nusantara, Eh, memang enak nyebut bulan puasa. puasa. Tapi kalau yang biasa ngaji dari kecil enak Ramadan. Eh, Karena orang Jawa Ramadan. Nah, kalau kita bisa lah Ramadan. eh, Nah, kalau nanti agak sana lagi Ramadan pakai karena T-nya susah kan. Nah, itu semua tergantung lidah masing-masing. Nah, yang paling susah karena bahasa Arab Ramadan itu susah pakai do kan. Maka digantilah ini bulan puasa seperti itu. Nah, begitu. oh Mas. begitu. Iya, susah kan? Susah. Banyak banyak apa ya? Mm-mm. Satu kata tapi arti bisa jadi luas ya. Luas sekali. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab namanya isim mustarok. Satu kata tapi punya banyak makna. Punya banyak makna. Dan di antara bahasa-bahasa di dunia ya, Mang, yang bisa menerjemahkan bahasa Al-Quran secara detail itu bahasa Sunda. Kenapa? Karena tingkatan rasa bahasa Sunda itu lebih sampai ke apa? Mapa gitu detail. Detail. Misalnya gini, kita ngomong jatuh ya, soledat itu kalau misalnya iya. Jadi dijaliku misalnya kieu. jadi Iya. kumaha gimana Iya. jatuhnya gitu. Iya. Lamun kieu ngecengkang. Ngecengkang. Padahal jatuh Jatuh juga. Coba bahasa Indonesia. Aduh jatuh, euy, kan gitu. Kalau bahasa Indonesia kan. Itu luar biasa. Misalnya dalam bahasa Arab sakoto. Itu sakoto itu jatuh kan. Nah, di sini kalau misalnya naik motor jatuh kan. Lamun licin soledat, lamun ruas ngagubrak namanya kan. Ngagubrak. Terus lamun benturan non diadu. Nah, itu hanya Sunda mah yang bisa gitu. Jadi Sunda ini luar biasa ya, kita tinggal di sini harus bersyukur, Mang, karena bahasa ini bisa digunakan untuk menerjemahkan kemudian mengurai ya ajaran-ajaran langit ya. Nah, itu luar biasanya. Makanya pengayaan pemikiran itu orang Sunda dan orang Jawa yang biasa berpikir apa filosofis ya. Karena memang kakek moyang Galuh ini orangnya sangat filosofis. Apapun bisa dibuat jalan pemikirannya. Ada terus. Ya contoh gini, lagi susah dipilsapatin, lagi seneng filsafatnya orang sini lah. Nah, di dalam lingkungan komunitas bahasa yang kurang, ya seneng-seneng aja sudah. Sedih-sedih aja gitu kan. Nggak bisa dibuat kenapa seneng. Bahkan kenapa menderita ya, nggak bisa diterangkan karena memang kurang kosakatanya. Nah, berkaitan puasa, Bang. Kan kudu ikhlas ya, Bang. Menjalankan ibadah puasa. Jika ikhlas berpuasa itu kumaha. Nah, itu tambah berat lagi. Kayak gimana? Karena itu kan abstrak. Nah, lebih berat lagi jawabnya. Maka puasa itu ada levelnya. Puasa orang biasa, puasa orang khusus, khawasul khawas kan. Ada levelnya itu orang berpuasa. Orang tapa juga sama. Nah, mungkin untuk masyarakat kita, Mang, cukuplah puasa menahan lapar dan dahaga. Untuk saat ini. Karena levelnya lain. Kalau levelnya khawasul khawas atau khawas sungkul ya. Puasa itu ya matanya, telinganya, semua anggota badannya ikut dipuasain, tidak berbuat maksiat kan. Nah, kalau orang puasa yang biasa nih, asal kuat nahan lapar dan dahaga selama 1 hari hingga waktu berbuka, ya itu sudah lulus. Mau ikhlas nggak ikhlas enggak saya mah. Urusan mana? Gitu.
Aduh. Yang salah yang nggak puasa, Ah. tapi ikut lebaran, ikut riweuh, kata Doel Sumbang. Nah, seperti itu, Mang. Tapi kan nya hukumna puasa. Mhm, Kumaha Bang eta lamun teu puasa jeung loba anu puasa. hmm, Cek urang Sunda mah milaraan cenah. mhm, Abi pita ya. kumaha eta Bang kanu puasa? Kalau kita hidup di Indonesia sejak rezim ini berkuasa, yang harus menghormati orang tidak puasa itu yang puasa. Heeh, Kalau sebelum rezim ini kebalik, kebalik hormatilah orang yang yang teu berpuasa. puasa gitu. Nah, sejak rezim ini 10 tahun ini, kita diajari menghormati yang Nya tidak jadi puasa. bingung, anu mana nu sabenerna nu kudu dihormati jeung kudu menghormati gitu kan. Ya, jadi memang terjadi penjungkir balikan etika ya. Heeh, Kalau dulu kita sedang beribadah dihormati. Kalau sekarang dihina-dina, diganggu, dibibita gitu kan. Makanya sekarang kalau kita memperlihatkan kita soleh, itu musuhnya banyak. mhm, Kalau dulu orang-orang yang nggak baik kan, mhm, yang jahat itu menghindar kalau ada orang yang lagi ibadah, nggak diganggu, gitu kan. Ada suara azan, dia bersabar gitu kan. Sekarang azan itu bikin apa? Mengganggu gitu kan. Sekarang suara toa dipermasalahkan. Nah seperti itu, Mang. Jadi hari ini kita menghadapi penjungkir balikan etika ya. Jadi sekarang orang nggak benar itu berkuasa, Mang, gitu kan. Jadi sekarang orang yang nggak baik itu menguasai orang-orang yang baik. mhm, mhm. Sebentar lagi nanti hormati yang tidak berpuasa. Kalian jangan sok soleh puasa kemudian menuntut orang yang nggak puasa menghormati. Nanti begitu pidatonya, gitu. Tiru saya nih, gitu nanti mah. Ngapain sih ngaji terus? Ngapain sih puasa terus? Nanti Nah, gitu mah. Bu Yao niru urang saya. jadi bingung, urang mah Hmm, rek soleh jadi sok soleh cenah, iya, rek bener jadi sok bener, iya, salah pencet. iya, gitu. Nah, jadi seperti itu, Mang. Sekarang ini terjadi namanya disrupsi ya. Heeh, Jadi disrupsi ini apa? Dibalik, alamnya itu dibalik. Dulu orang berilmu dihormati, sekarang dicaci maki, dihina. betul, Dulu orang berpangkat disegani, sekarang jadi bahan hinaan. betul. Gitu. Dulu orang tidak baik itu hina, sekarang tidak baik itu dihormati. Dulu korupsi, wah dicaci maki. Sekarang mereka walaupun nyampe di penjara pun masih dihargai orang. Yang Jad hina siapa? Yang hina adalah maling-maling kecil tuh. nah, Wah itu bisa habis tuh diajar. nah, jadi Nah, ayeuna mah Bang, sekarang nya pinter, eee, pinter sagala ngaji, pinter naon, wargaan eta mah. iya, Nya zaman ayeuna, situasinya berubah. tapi nu katempo loba hartana eta nu Ya, disebut jelema pinter teh. iya, Bener teu? ya. Kan gitu, Nah, dibalik. nah, jadi Ramadan tahun ini harusnya, Mang, kita kembali kepada fitrah ya. Heeh, Artinya marwah ilmunya, marwah ibadah harusnya kembali nih, kembali ya. Nah, kan ini hancur nih. hmm, Semua orang nggak punya marwah sekarang. Yang ulama kacau ya. Kemudian yang ustadz kacau. Yang pejabat akhirnya kacau. Bahkan para penegak kebijakan ya sebenarnya kacau. Tapi dibuat seolah aman-aman saja. Karena apa? Karena kita rakyat kecilnya nggak riuh. Dan mereka yang ngatur permainan kan. Yang kaya mereka. Yang ribut mereka. Kan seperti itu. Bukan kita. Nah, jadi Ramadan ini saya berpikir ya bagaimana kita mengembalikan marwah ya. mhm, Bahwa orang yang berada dalam kebaikan, berada dalam apa ya, eh, situasi yang memang harusnya seperti itu. Sekarang kan nggak, coba lihat.
orang mencaci Islam dengan wah tiap hari ya di YouTube. Gitu. Jadi kebaikan itu jadi bahan olok-olok ya, jadi bahan caci maki gitu dengan tanpa ilmu. Jadi orang tuh sekarang ngolok-ngolok ajaran dengan tanpa ilmu nih. Nah seperti itu memang sekarang kejadiannya gitu. Bahkan Tuhan aja diledek gitu kan. Nah seperti itu. Sok Mang lanjut. Pembahasan berat. Hmm, seperti itu. Mengenai agama Hmm, sangatlah mudah orang menyebutkan salah ya. ajaran ieu salah, ajaran ieu salah. Hmm. Jika anu benar teh kumaha gitu. Nah, kalau kita nggak punya keyakinan Eh, akan terombang-ambing ya. Sejatinya kalau ngomong Islam itu satu, Mang. Yang banyak itu versi cabangnya. hmm, Kalau kita pusing di cabang harus kembali lagi. Ya, faruduhu ilallah wa rasulihi kan. hmm, Artinya kembali ke Allah dan Rasulnya. Nah kita ini kalau udah kebelit nggak bisa kembali, nggak bisa balik lagi. hmm, Masalahnya itu jadi pusing. Harusnya kalau sudah misalnya terombang-ambing ya di pemikiran manusia harus kembali nih. Nah, karena ada orang-orang yang ingin mendapatkan sesuatu dari pengajaran agama sehingga cari umat nih. Nah, ini yang jadi ngerusak. hmm, Misalnya gini, kadang-kadang Rasul tidak merintah, ya juga tidak melarang. Ada tuh yang misalnya gini, ada yang zaman Rasul tuh yang nggak diperintah ya didiamkan. Sekarang kita lakukan disebutnya bid'ah. Nah, kemudian Rasul menyuruh kita ziarah, lah kita tawasul musyrik. hmm. Nah, pandangan itu bukan ajaran ya. Pandangan. Pandangan. Nah, pandangan orang tentang ajaran ini yang dikira agama. Hmm, Contoh gini, untuk memahami ajaran butuh ilmu. Ilmu ibadah namanya fikih, untuk teologi namanya ilmu tauhid. Tapi ilmu ini dianggap ajaran. Padahal ilmu padahal itu, ilmu misalnya, mengali kade ulah kade itu bisa dipacok orang. Secara ilmu di sini banyak ular, ya kan? hmm, Jadi hati-hati Mang di sana. Itu dianggap ajaran. Seperti itu ininya Mang. Kalau saya sih gini, ilmu tetap ilmu Mang. Ajaran tetap ajaran. Tanpa ilmu kita nggak bisa memahami ajaran. Ya. Karena fungsi ilmu, pemikiran itu untuk memahami ajaran langit. Yang memang sudah dipahami. Ya tadi aja misalnya, fasobron jamil. Bersabar itu bagus. Seperti apa bagusnya orang sabar? Dihina diem, disakiti ngalah, atau gimana? Kan kita nggak tahu. hmm. Itu ayat tuh, fasobron jamil. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kayak gimana sabar? Apa seperti kita ini? Sabar gitu. Atau seperti ini? Atau seperti Mang Cilok misalnya kan? Sabar nunggu Allah ngasih rezeki lewat pembeli-pembelinya. Kita kan tidak tahu. Kayak gini, kita sering tatap. Ini kan butuh kesabaran. Itu sabar bisa orang rek meser atau orang gak sabar. Itu harus peser mual kan gitu. Ayah tuh duitnya kan gitu. Itu tuh aduh sabar. Namun dipraktekkan nyata. Dari tatapan itu Mang Cilok ya sama ke orang. Ya meser mual gitu. Ayo ngawangkong gitu kan. Nah orangnya sama. Arek muli mual gitu. Nguji kesabaran masing-masing. Dan itu tiap hari terjadi. Ya kan? Hmm, Tapi karena fasobron jamil, sabar itu bagus. Ya mungkin kalau sabarnya pedagang, pak kuat-kuat nunggu sama ngedoa meureun gitu. Kita pembeli, pak kuat-kuat duit. Aya duit dibeli gitu, aya bos, dada gitu. Nah, itu sulit banget itu dipraktekannya. Nah, seperti apa sih? Gitu. Nah, jadi penjelasan ini butuh ilmu ya. Jadi kalau kita nggak punya ilmu nggak bisa menjelaskan seperti ini. benar, benar, Pak. Gitu. Kalau kita nggak punya kekayaan logika, tidak punya kekayaan budaya, tidak punya kekayaan peradaban, kita nggak bisa nerangan ini semua. Kita menerangkan Islam dengan peradaban masa lalu ya. Ada Hindu, ada Buddha, yang dari India itu kan. Belum agama lokal Sunda Wiwitan, belum Kejawen. Kenapa? Kita nggak akan bisa menjelaskan ajaran langit tanpa menyerap budaya lokal. Gitu loh, Bang. Nah, itu yang selagi orang-orang kita dijauhkan dari budaya, sehingga kita sulit memahami. Akhirnya kalau sulit memahami ya kita marah akhirnya. Contoh,
Kan gini Bang, maaf, Hmm. banyak orang yang apa namanya, mengira budaya, agama kan 2 hal yang berbeda, tapi Mm-mm. kan setipis tisu antara budaya dan agama, gitu kan. Hmm. Contoh, budaya apa yang di Panjalu, Hmm. terus budaya, Hmm. eee, Nangkuar atau ziarah, Ah, kan budaya, ah, agama, hmm. kan 2 hal yang berbeda, Hmm. tapi tipis, deket, setipis tisu gitu. Nah, gimana tuh, Bang? Kalau kita tidak ngomong budaya, tidak ngomong peradaban, itu semua ayat Al-Quran nggak bisa diapa-apain. Hmm, Tetap apa adanya seperti itu. nah, Jadi kita kalau nggak punya kekayaan budaya, jadi gini, budaya itu kan gini nih, wadah nih. itu soalnya kan Hmm. jadinya musyrik gitu mah, musyrik gitu mah. Kan Nah, gini, kan ada jadi dua, gitu. ada dua hal, Mang. Ada cara orang berpikir dan memandang, ada cara orang merespon. Hmm, Saya berpikir ini baik-baik saja. nah, Maka cara merespon ketika ada orang minum kopi, nah, saya enjoy-enjoy saja. Yang jadi masalah gini, cara pandang berbeda, lalu ngeresponnya radikal. hmm, Contoh, saya lagi ngedoa nih di makam, yang tidak pernah menyerap budaya lokal, musyrik. Kenapa? Cara ngeresponnya begitu. hmm, Jadi yang bahaya, Mang, itu cara berpikir sama cara merespon. Nah, jadi gini, perbuatannya sama. Contoh gini, kita punya teman yang kerjanya musyrik, bid'ah. hmm, Saya kebagiannya enggak, kenapa? Saya dibesarkan di budaya lokal. Saya tidak hidup di Madinah, di Mekah ya. ya, Kan teman-teman yang gampang gitu, karena dari kecil dia belajar di Mekah, di hmm, Madinah. Yang memang di sana nggak ada. betul, betul. Nggak ada. Ya, artinya ketika ke sini kaget, ini apa? Kok gini? Kok gini? Nah, yang karena logikanya gini, tidak semua yang kita lakukan itu urusannya dengan ibadah. Hmm, Ada yang namanya maslahah mursalah ya. Kebaikan yang berlaku umum, hmm, tidak membedakan agama. Itu dibawa karena tauhid. Contoh, yang namanya ngedoa ya. Toh kalau orang Kristen aja kita dimintain doa juga ngedoa, kita dimintain doa yang lain agama aja kita berdoa. Dan banyak loh ya, orang di luar Islam. Bang doain, oi. Saya mau ke sana biar selamat. ah, Jadi doa itu berlaku umum, universal, man. Tapi teman-teman kita yang sebelah ini, seolah ya khususon gitu. Hanya grup kita aja gitu. ah, Sementara Allahnya nggak begitu. Allahnya nggak begitu. Yang non Muslim juga dapat ya rezekinya. Yang saya juga dapat. Nah, lalu apa bedanya kalau semuanya dapat? Yang beda hanya gini. Karena kita dikasih Ar-Rahman Ar-Rahim, Rahimnya ya. Orang beriman nanti dispesialkan di alam sananya kan, ya, ya, di akhiratnya. Cuma itu aja bedanya. Coba yang lain apa bedanya? Dia makan nasi, kita makan nasi. sama ya, Dia berumah tangga, kita rumah tangga. sama, Dia berpikir, kita berpikir. iya, Nah, lalu apa kenapa jadi ribut? Kan jadi ributnya tadi. Ya, misalnya gini, saya nggak perlu ribut ketika saya meyakini Tuhan itu seperti ini kan. Yang lain seperti itu dah. Kan cara merespon Tuhan itu berbeda. Ya, cara merespon Tuhan aja berbeda. Contoh, umat sebelah, Tuhan itu kayak manusia, bisa ketawa, bisa merintih gitu. Bisa begini, makanya mereka bisa menciptakan Tuhan itu seperti ini. Lah kita ini nggak bisa. Karena sejak awal kita tahu bahwa Tuhan itu maha gaib ya. ya, Kalau ada gaib, beliau maha gitu. Karena zat bukan makhluk ya. Tidak bisa diserupakan dengan apapun. iya, Laisa kamislihi sayun. Kita begitu lahir Tuhan itu nggak bisa laisa kamislihi sayun. Tidak bisa diserupakan, tidak juga dipersamakan. Maka Tuhan ya bagi kita zat yang menghidupi kita kan, yang membuat napas kita tetap bernapas ya itulah Allah gitu kan. Sementara yang lain itu dimakhlukkan. Wah, gini. jadi dibentuk Dibentuk. sebeginian rupa. Nah, seperti itu akhirnya kan ya kita lihat kan. Nah, karena Tuhannya dibuat. Nah, apa bedanya dengan zaman jahiliyah Hmm, yang berhala-berhala di Mekah itu kan? Kan Nabi dibuat ya, Muhammad itu diturunkan untuk itu, memerangi kejahiliahan itu bahwa Tuhan ada bentuknya gitu kan. Nah, seperti nah, itu. yang tadi masalah gaib. Oke. Nah, Allah kan tidak berwujud gaib lah. Hmm. Ngomong-ngomong gaib, apakah makhluk gaib
bisa terlihat atau tidak. Karena gini, katanya kalau ada makhluk gaib terus terlihat itu apa? Bukan Bukan gaib. gaib Nah, namanya. Kalau yang gaib itu pasti tidak terlihat sampai kapanpun, namanya juga gaib. Kalau yang terlihat bukan gaib. Gimana? ya. Dalam surat Al-Baqarah ya, alladzi yu'minuna bil ghaibi. Nah, Jadi sebelum ada fisika, sebelum ada mhm, fisik ada meta. mhm, Keimanan kita nggak sempurna kalau nggak menyelami dunia gaib dulu. mmm, Ya, yang tidak terjangkau oleh pikiran sama mata. Gitu. mmm, Tapi Al-Quran itu memberi kebebasan. Fangfudu ila tangfudu ila bisultan kan. Artinya orang yang ilmunya tinggi boleh tuh. mmm, Bisa memecahkan misteri gaib itu. Jadi nggak gaib gitu kan. Tapi bagi orang biasa, ya ilmunya biasa-biasa memang tidak direkomendasikan ya. Artinya semua yang kita capai di dunia tergantung ilmunya. Gitu kan. Waman aroda fil akhirah falahu, ya gitu kan. Fi ilmi, gitu kan. Waman aroda dunya fi ilmi gitu. Nah, kalau ilmunya nggak mencapai sana ya jangan. Tapi pondasi dasar keimanan kita alladzi yu'minuna bil ghaib. mmm, Al-Baqarah kan. mhm, mhm, Jadi nggak sempurna ngomong iman, ngomong ibadah, ngomong gini, tapi kita ngerti nih ya, tentang yang alam sana ada malaikat, ada iblis kan, ada makhluk-makhluk yang lain gitu kan, alam ada jin kan. Kemudian muaranya Allah kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Artinya ada alam jin kan. Nah, tugas kita apa? Cuma beriman saja, percaya. Ada malaikat, ada jin, ada setan, kita ya. percaya. Ya cuman tadi itu masalah gaib yang terlihat seperti apa jadinya itu dikatakan, lah kalau gaib itu pasti tidak terlihat, kalau yang terlihat itu namanya bukan gaib. Kan Nah, seperti itu banyak yang bilang tuh. kalau orang nggak ya kalau orang bodoh ya pasti ngomong nggak terlihat. Heeh, Pertanyaannya yang lihat ngomong gimana kan gitu. heeh, Orang bodoh di mana-mana ya ngomong gajah ya, oh telinganya gini orang bodoh. heeh, Nah, kita jangan kibat ke orang bodoh. heeh, Karena di antara orang bodoh ada orang pintar yang bisa heeh, melihat kan. iya, Nah, kita selalu kejebak pandangan umum ya. iya, Pandangan orang-orang umum yang bodoh. iya, Coba menyikapi apapun ya, kita selalu mengambil yang pendapat orang bodoh. Sementara yang berilmu nggak pernah kepake. eta eta, Contoh suatu saat, Mang di sana ada jurik gitu kan. heeh, Nah, kita punya kemampuan, tapi karena direspon orang yang bodoh kan, jadi jadi beda, fitnah ke orang. Nah, jadi orang bodoh ini kan punya pangkat, punya pengaruh kadang-kadang. heeh, Dia yang bahaya yang ya, ya itu. Jadi yang punya pengaruh. punya pengaruh. Jadi pandangan-pandangan orang bodoh, dia punya komunitas, dia punya pasukan, dia punya jamaah, ini yang bahaya, Mang. Sementara kita benar tapi satu orang mual. Wah bisa ngelawan Nah, mah. makanya ya cara kita menyikapi seperti itu. Kalau Heeh, saya dengan diam. iya, Kenapa? Nggak berguna debat sama orang bodoh kan. mhm, Kata Rasul orang bodoh itu dina bener ya. Bener aja mencelakain. Kamu pas dia salah. Artinya apa? Orang bodoh itu cenderung membahayakan. Orang bodoh itu bukan karena nggak apa. Dia nggak mau belajar. iya, Bukan bodoh dari sananya, bukan. bukan. Dia nggak mau belajar. Ya intinya ada manusia emang nggak ada yang bodoh, tapi yang mau belajar. Iya. Jadi ada orang kekeh, Heeh, egonya tinggi, iya, merasa benar sendiri. Nah, itu yang gitu nggak bisa. heeh, Terima kebenaran nggak bisa. Contoh gini, kebenaran akal ya. mhm, Kopi nggak dikasih gula pasti pahit, itu akal. iya, Bagi yang ilmunya ini gimana we diolah supaya enak kan? Nah, jadi kalau kita ngomong dengannya ahli ilmu, ini nggak ada masalah ya. Termasuk kita nggak wangkong, Mang. iya. Ini kalau nggak kita seneng ilmu, ini udah ribut nih dari tadi juga. Gitu. Jadi Jadi gitu guys, Syabah Supi menjelaskan masalah tanpa gaib tanpa ribut. tanpa ribut, ngopi dulu. Jadi nu mantak ribut mah anu teu boga ilmuna, jeung Nah, teu bisa narima obrolan ti batur, ah, gitu. itu dia yang bahayanya seperti itu. Nah, Gitu, Mang. Jadi kenapa kita ngonten itu salah satu ya, nah, mencerahkan dan mencerdaskan. Misi kita seperti mhm, itu. supaya paham. Nah,
Tidak semua yang belajar jadi cerdas. Tidak semua orang yang beribadah bisa tercerahkan. Iya. Nah, jadi misi kita, penonton kita ini tercerahkan pikirannya, hatinya, akalnya cerdas. Jangan mudah menampung pendapat orang yang tidak bisa diverifikasi, Iya. yang tidak bisa dipikirkan. Dipertanggungjawabkan. Ya, seperti itu. Contoh gini. Soalnya banyak yang menyesatkan Nah, zaman sekarang ini mah. contoh. Ya tadi, di balik ajaran yang kamu jangan gini, ada solusi. Sekarang gini contoh. Ajaran yang bid'ah khurafat itu kalau dituruti ngahuleng. Hmm. Karena tidak pernah bagaimana kita meningkatkan kekayaan kita. Nggak dijelaskan. Kalau orang udah bener ibadahnya terus ngapain gitu. Nggak ada penjelasan misalnya kamu harus rajin usaha. Ini ilmu ekonominya kan enggak. Akhirnya jadi diem aja. Benar tapi nggak bermanfaat. Nah saya membayangkan gini, kalau Mang Ali benar tapi sing memberi manfaat ke sesama ya. Banyak orang benar ibadahnya tapi nggak manfaat. Dan saya menemukan itu banyak sekali. Dari ujung timur sampai ujung ini ya, orang baiknya banyak tapi nggak pernah memberi kebaikan. Kenapa? Ya tadi ajarannya, individunya yang dia, wah gitu. Nah makanya akhirnya Allah turunkan tuh orang-orang jahat. Sekarang dibalik-balik. Berarti selama ini kita berbuat baik tapi tidak membuahkan apa-apa nih, nggak jadi apa-apa. Maka sekarang ini 10 tahun ini orang tidak baik hadir semua. Untuk negur saya, kita yang merasa baik gitu. Jadi gini Bang, masalah orang tidak baik nih perlu ada penjelasan Bang. Orang tidak baik, orang jahat, orang munafik. 3 bahasa tersebut bisa dibedakan dari apa Bang? Dari karakter. Contohnya Bang. Misalnya munafik itu omongannya meleset terus. Mm-mm. Kalau dikasih tanggung jawab, lalai. Mm. Gitu. Kasih amanah, tidak ini. Itu munafik kan? Yeah. Kalau janji selalu khianat. Yeah. Itu dari karakter itu udah kelihatan. Terus apa lagi? Munafik, terus apa lagi? Baik, jahat. Jahat itu kan perbuatan, bukan perkataan. Bukan perkataan, bukan perilaku apa? Bukan perilaku. Munafik itu ya, ini perbuatan hati yang kotor. Ngomong nggak ditepati, janji ingkar, dikasih amanah lalai. Lalai itu ya misalnya, oh ya, ternyata tidak dikerjakan, tidak diapa-apain kan gitu. Nah munafik itu lebih ke ini dulu, tapi jahat ini dulu permainannya kan. Nah tapi kejahatan itu belum apa-apa dibanding kejahatan pemikiran. Contoh gini, di semua kejadian ini sebenarnya ada orang yang memikirkan, ya merumuskan, aktor intelektualnya itu ada, Mang. Cuma nggak pernah ketangkep kan. Untuk mendidik orang menjadi jahat itu butuh pemikiran yang panjang, menyiapkan penjahat-penjahat itu. Nah karena yang dadakan gampang ketembak langsung mati. Langsung pae. Gitu. Oke, Mang Cilok siap. Tadi peser nanya. Peser malah. Oke lah. Oke, kembali ke Ngawang Kong. Aduh, naon deui? Ya, jadi asana kayak perkataan semua udah habis. ya, jadi kita membayangkan seolah-olah di balik semua peristiwa kerusuhan manusia dengan manusia itu kita diajari dibodohin seolah kejadian mendadak, seolah remeh-temeh, ya. Seolah-olah itu spontanitas. Gitu. Jadi akhirnya kita nggak tahu akar masalahnya itu apa. Tiba-tiba ada polisi nembak polisi, nggak ada penjelasan. Ini ada apa sih polisi dengan polisi tembak-tembakan? Oh kenapa, katanya gitu? Istrinya diperkosa. Itu kan remeh-temeh. Yeah. Mungkinkah hanya remeh-temeh nembak kan gitu? Gak mungkin ya sampai menghilangkan nyawa. Artinya seperti itu gitu. Sekarang 6 laskar ditembak mati, apa sih salahnya kan? Nggak bisa diusut. Bisa dijelaskan tuh bisa. Karena ada aktor yang memang membuat skenario jalan ceritanya seperti itu, nggak bisa. Gitu. Jadi ada banyak ya berpikir jahat, kemudian dibuatlah skenario jahat tapi tidak kelihatan jahat. Nah, teknik ini kan butuh pemikiran nih. Iya. Nggak mungkin ya. Langsung itu ya, ada pemikiran seperti itu. Ya, seperti gini. Kita ditangkap masalah berita hoak.
Ternyata orang-orang kampung model gini nggak bisa nulis berita hoak. Iya. Harus terlatih, minimal dia sarjana. Iya. Saya tes kemana-mana, sok bikin konten hoak, gitu. Kabar bohong, nggak ada yang bisa. Berarti selama ini kita ditipu, dibodohin. Yang bikin-bikin hoak itu orang pinter lah, bukan orang bodoh. Apalagi cuma ijazah rendahan nggak bisa. Ternyata untuk ngarang, bikin bisa menyebar di media sosial itu butuh belajar. Tiba-tiba ditangkap. Yang ketangkap orang-orang yang cuma gini, ada tulisan Bapak gitu kan. Kemudian disebarkan. Penyebar itu yang ditangkap. Ya yang bikinnya nggak ketangkap. Nah, aktor. Jadi jahat lah ya. Jadi kita supaya kejebak gitu. Misalnya contoh gini. Kita bikin isu apa nih misalnya kan. Oh ini radikal. Nah, kita ngomong tentang radikalisme Kita yang bikin upload di media sosial, ditanggapi nih. Oh si mah Mang Ali radikal. Ini membahayakan negara. Itu yang disikat. Yang parah gini Mang Ali. Hebohnya di dunia media sosial, di YouTube misalnya, seolah-olah sama dengan keributan di alam nyata. Sehingga orang di penjara gara-gara heboh di YouTube. Kan kacau itu. Sehebat-hebat YouTube bukan dunia nyata. Itu dunia imajiner. Lalu hukumannya beneran. Nah ini yang bahaya. Contoh gini, Mang Ali ngeritik saya misalnya ngeritik Pak Bupati. Ya, pasti nanti ada pasal ini bikin onar, bikin gini. Padahal cuma di kolom komentator itu, kolom komentar tuh. Lalu ditangkap, diadain, dihukum keributan di medsos tidak melambangkan keributan di alam nyata. Ternyata di alam nyata biasa-biasa semuanya, baik-baik saja, nggak heboh kan? Iya. Nah ini juga problem, bagi saya memang problem. Nah kita Ramadan kali ini mengembalikan perilaku-perilaku itu supaya kita kembali yuk ke jalur yang benar gitu kan. Ada ukurannya gitu loh. Jangan tidak terukur, Mang. Salah benar kan ada ukurannya nih. Iya. Apakah heboh di media sosial, heboh di YouTube atau di TikTok menjadi juga delik pidana yang dipenjara secara langsung atau enggak? Gitu kan. Jadi yang selama menyangkut pejabat publik gitu kan. Heboh di YouTube tidak berarti heboh di alam nyata gitu. Iya. Maka bedakan pidananya kan gitu. Sekarang enggak. Heboh di media sosial beak gitu. Nah, jadi kita kembali ke cara memahamkan agama, yaitu bagaimana agama ini bukan jadi bahan perdebatan, bukan jadi bahan pertengkaran, Mang. Agama ini rahmatan lil alamin. Maupun apapun agama Anda, yuk kita baik-baik, ini negeri-negeri bersama ya. Kalau Anda ribut terus, ini kapal bisa tenggelam nih. Indonesia bisa hancur nih ya. Nah, jadi membangun toleransi itu tidak bisa ya dimulai dengan mencaci maki, mengumbar kebencian, nggak bisa, Mang. Toleransi itu harus dibangun seimbang ya. Masing-masing orang memberi ruang orang lain untuk sama-sama membangun bangsa ini. Tidak bisa ngomong radikal kepada orang yang sudah biasa begini dibilang radikal. Kan itu ngadu domba kan? Gitu. Misalnya dibilang kadrun, Mang Ali gitu kan. Bahasa-bahasa itu kan bahasa sentimen. Itu juga mengundang. Akhirnya gini, orang yang lagi diam itu pun akan marah gitu kan. Kalau tiap hari diketik kadrun kan, Islam radikal gitu. Lama akan marah. Nah pas marah ditewak, ditangkap. Yang ngomong kadrun nggak ditangkap. Jadi kita kalau ngelawan mereka ya, kita yang ditangkap, Mang. Aneh kan? Aneh. Kita disakiti nih. Kita ngadu. Ya. Itu belum tentu ketangkep. Kita mah pasti dibalik, kick balik mah. Nyungsep, Mang. Nah, itu diantara keanehan-keanehan ya yang diperlihatkan selama 10 tahun terakhir ini. Agama itu sudah nggak berlaku kecuali sebatas ritual ibadah. Apakah punya efek sosial? Ya biasa-biasa kita kan. Apakah ada jadi makin ini kebijakan? Biasa-biasa. Bahkan kejahatan anggaran kan di mana-mana ya. Artinya gini, ada proses sangat masif ya, Mang, bahwa kejahatan menyangkut anggaran negara ini hal yang sudah kita maklumi kan. Kita dibuat lah gitu kan. Nggak protes, nggak apa gitu. Kalaupun ada yang ketangkap, ada yang gini, itu hanya sebatas untuk memenuhi persyaratan sebuah negara hukum gitu kan. Tapi apakah semuanya bisa dibahas? Nggak bisa. Nah artinya apa? Ya kita daripada menghujat,
membicarakan mereka, lebih baik kita membuat lilin. Kita menyalakan api, kita buat kebaikan, supaya kebaikan itu bisa nular kemana-mana, kita teteringkan se-Indonesia, buat masih ada nih anak bangsa yang menjunjung kebaikan menjadi norma universal, menjadi norma kebangsaan, bukan norma segelintir orang ya. Ini norma segelintir orang, Mang, pengen mempengaruhi kita. Ini yang jadi masalah. Dia segelintir orang, pengennya diturutin pendapatnya, pengennya dianggap, kan? Pengennya gini. Kita nggak mau lah. Nah, kita sama-sama membangun bangsa ini dengan cara masing-masing, dan kita cara mencerahkan anak bangsa dengan memahamkan, jangan mau dibodohin, jangan mau dijajah oleh pihak-pihak yang merasa punya kekuatan, gitu, Mang. Nah, Ramadan adalah pemberontakan kepada angkara murka. Nah, oke, lanjut, Mang. Dikarenakan sekarang sudah sore, jadi kesimpulan dari pembicaraan ini, Bang, di akhir waktunya nih. Jam berapa sekarang? Baik, sahabat-sahabatku, kami mengucapkan selamat menyambut Ramadan. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan ngawangkong hari ini, bagi yang kesinggung mohon maaf. Ini sebatas sharing pemikiran antara saya dengan Mang Ali, membincangkan persoalan yang hadir, yang ada di sekitar kita, tetapi kita belum tahu cara menyelesaikannya. Karena kami hanya rakyat kecil yang ada di pinggiran kota kecil banget di daerah Ciamis, sehingga kita merespon dengan pemikiran yang kecil. Tetapi sesungguhnya ada masalah besar ya bangsa ini, karena bangsa ini sedang galau, karena sudah nggak percaya lagi bahwa masih ada kebaikan yang berkuasa. Orang-orang pada pesimis berbuat baik karena yang baik selama ini tidak dihargai. Nah, itu pendapat kami. Tetapi Ramadan kali ini kami ingin mengembalikan apa? Marwah ya, Mas? Marwah. Kita mengembalikan marwah bahwa orang baik itu masih punya tempat, masih punya kesempatan untuk menginspirasi masyarakat agar kembali kepada kebaikan. Kenapa? Kalau masyarakat sudah nggak percaya kepada kebaikan, ini sama dengan undang kiamat, Mang. Jadi kalau kita semuanya jahat, maka tareh ya, maka kiamat itu akan tiba. Sampai di sini dulu. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.